Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan baca biografi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tabi'in ketujuh di dalam buku yang kita baca, Kisah Para Tabi'in, halaman 61. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah lahir 21 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Kalau kita lihat Atha bin Abi Rabah di tahun 27, berarti Al-Hasan Al-Basri lahir kira-kira 6 tahun sebelum lahirnya Atha. Berarti dia termasuk tabi'in awal-awal. Kata Maslamah bin Abdul Malik, bagaimana mungkin suatu kaum bisa tersesat bila di antara mereka ada Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika datanglah seorang pembawa kabar yang menyampaikan berita gembira kepada istri Nabi Ummu Salamah bahwa budak perempuannya Ummu Salamah, yaitu Khairah, telah melahirkan anak laki-laki. Maka berbunga-bungalah hati ibu kaum mukminin radhiyallahu anha, dan kegembiraan itu telah membuat wajahnya yang cakap dan berwibawa bersinar-sinar. Beliau segera mengirim utusan supaya ibu dan anaknya, yaitu Khairah dan bayinya, dibawa kepadanya siapa? Kepada Ummu Salamah untuk mengisi waktu nifas di rumahnya. Waktu itu Khairah sangat dimuliakan dan dicintai oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ingin segera melihat anak yang baru lahir. Tak lama kemudian datanglah Khairah dengan menggendong bayinya. Ketika kedua mata Ummu Salamah melihat anak bayi itu, hatinya merasa sayang dan lega. Anak kecil yang baru lahir itu sangat tampan, ganteng, jauh pandangannya, sempurna bentuknya, menyenangkan orang yang melihatnya dan memikat orang yang memandangnya. Kemudian Ummu Salamah mengarahkan pandangannya ke arah budak perempuannya dan berkata, "Apakah kamu telah memberi nama, wahai Abu Khairah? Wahai Khairah?" Khairah menjawab, "Belum, wahai ibu. Masalah nama saya serahkan kepada Anda, supaya Anda yang memilihkan nama yang Anda sukai," kata Khairah. Lalu Ummu Salamah berkata dengan memohon berkah dari Allah, "Kami memberinya nama Al-Hasan." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa memohonkan kebaikan. Kegembiraan atas kelahiran Al-Hasan bukan hanya melingkupi rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha saja, akan tetapi juga terjadi di rumah lain di Madinah, yaitu rumah seorang sahabat besar, Zaid bin Thabit, yang merupakan juru tulis wahyu Rasulullah. Itu karena Yasar, ayah dari bayi ini, juga budaknya Zaid bin Thabit, dan termasuk orang yang paling dia muliakan dan dia cintai. Maka Al-Hasan bin Yasar, yang kemudian dipanggil dengan nama Hasan Al-Basri, tumbuh berkembang di salah satu rumah Rasulullah SAW. Dia terdidik di pangkuan salah seorang istri Nabi, yaitu Hindun binti Suhail, yang dikenal dengan nama Ummu Salamah. Jadi Hasan Al-Basri termasuk tabi'in karena bertemu dengan sahabat Nabi. Siapa? Istrinya Nabi sendiri. Perlu diketahui, Hindun binti Suhail ini nama asli Ummu Salamah, istri Nabi. Adapun Hindun yang kita sering dengar dalam peperangan merobek-robek, menitipkan kepada budaknya untuk mengambilkan jantungnya Hamzah di dalam perang Uhud, kemudian mengeratnya, memakannya mentah-mentah, itu adalah Hindun binti Utbah, bukan binti Suhail. Ada Hindun yang lain di situ. Meskipun Hindun binti Utbah belakangan pun masuk Islam dan menjadi sahabat wanitanya Nabi. Ummu Salamah, jika Anda tidak mengenalnya, adalah perempuan Arab yang paling sempurna akalnya, keutamaannya, dan paling keras kemauannya.
Begitu juga termasuk istri Rasulullah SAW yang paling luas ilmunya dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi sekitar 387 hadis. Selain itu, beliau termasuk wanita yang dapat menulis pada zaman jahiliyah yang saat itu jarang ditemukan padanannya. Hubungan bayi ini dengan Ummul Mukminin bukan hanya sampai di sini, lebih dari itu. Khairah, ibu Al-Hasan, banyak keluar rumah untuk mengerjakan kebutuhan Ummul Mukminin. Dan anak yang masih menyusu ini pernah menangis karena lapar dan tangisnya semakin keras. Maka Ummu Salamah mengambilnya, memangkunya, lalu memberikan payudaranya. Meskipun sejatinya harusnya tidak keluar susu. Kenapa diberikan payudaranya? Supaya anak itu sabar dan sibuk dengannya sambil nunggu ibunya. Tapi karena sangat cintanya Ummul Mukminin kepadanya, payudaranya pun mengeluarkan air susu dan mengalirlah ke mulut si anak itu. Maka anak itu pun menyusu dan diam karenanya. Sehingga dengan demikian Ummu Salamah menjadi ibu bagi Al-Hasan dari dua arah. Beliau adalah ibunya sebagai Ummul Mukminin karena dia termasuk orang yang beriman, sekaligus menjadi ibu susunya karena Ummu Salamah menyusui Al-Hasan juga. Siapa yang tahu dapat hadiah buku bila belum punya buku? Berarti yang jawab hanya boleh yang belum punya buku. Sebutkan 3 syarat seseorang bisa dikatakan ibu susu. 3 syarat jadi ibu susu. Ya, punya buku. Coba. Salah. Ada yang lain? Belum punya buku. Coba. Menyusu minimal 5 kali, bukan salah juga berarti. Menyusu minimal 5 kali. Syarat kedua, setiap kalinya harus kenyang. Syarat ketiga, umurnya maksimal 2 tahun. Bila hilang satu syarat, maka tidak jadi anak susu. Ibunya nggak jadi ibu susu. Berarti jadinya bukan mahram. Baik. Hubungan para Ummul Mukminin yang akrab dan rumah-rumah mereka yang saling berdekatan, karena istri Nabi kan ada beberapa, dan rumahnya saling berdekatan, membuat anak kecil ini pindah-pindah ke seluruh rumah mereka dan berakhlak dengan para pendidiknya semuanya, dan berpetunjuk dengan petunjuk mereka semuanya. Dan sebagaimana dia bercerita tentang dirinya, dia memenuhi rumah-rumah ini dengan gerakannya yang lincah dan permainannya yang gesit, sehingga dia dapat menyentuh atap rumah-rumah para Ummul Mukminin dengan kedua tangannya sambil melompat. Al-Hasan terus bermain di udara yang harum dengan semerbak wangi kenabian yang kemilau dengan sinarnya ini. Dia meneguk dari mata air tawar yang memenuhi rumah-rumah para Ummul Mukminin. Dia berguru kepada pembesar-pembesar sahabat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil riwayat dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Ini semakin memperkuat kedudukannya sebagai tabi'in sekaligus murid para sahabat Nabi. Akan tetapi Al-Hasan banyak bergantung kepada Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan benar-benar meniru Ali dalam kesolehan agamanya, kebaikan ibadahnya, dan zuhudnya dari dunia dan perhiasannya. Dia juga terpesona oleh Ali bin Abi Thalib dalam cara penyampaian ilmunya yang cemerlang, kedewasaan hikmahnya, perkataannya yang padat, dan nasihatnya yang menggetarkan hati. Maka dia pun berakhlak dengan akhlaknya dalam ketakwaan dan ibadah, serta berjalan di atasnya dalam penyampaian ilmu dan kejelasan perkataan. Ketika Al-Hasan telah berumur 14 tahun dan memasuki usia dewasa, dia pindah bersama ayahnya ke Basrah dan menetap di sana bersama keluarganya, dan dari sinilah dia menisbatkan dirinya kepada Basrah sehingga orang pun mengenalnya dengan nama Al-Hasan Al-Basri. Kalau di Indonesia banyak nama orang Hasan Basri. Mungkin yang dimaksud adalah ingin meniru Al-Hasan Al-Basri.
Ketika Al-Hasan pindah ke Basrah, kota itu adalah benteng ilmu terbesar di negeri Islam. Masjidnya yang agung penuh dengan pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in yang pindah ke sana. Kajian-kajian ilmu yang beraneka ragam juga meramaikan bagian luar dalam masjid. Al-Hasan kemudian menetap di masjid dan mengkhususkan diri pada pengajian Abdullah bin Abbas, seorang alim ulama dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ilmu tafsir, hadis dan qiraat kepada Ibnu Abbas. Dia juga belajar ilmu fikih, bahasa, sastra dan ilmu-ilmu lain kepadanya dan kepada yang selainnya, sehingga dia menjadi seorang alim yang sempurna dan ahli fikih yang thiqah. Orang-orang pun berdatangan kepadanya dan mengambil ilmunya yang terus mengucur. Mereka berkerumun di sampingnya untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya yang dapat melunakkan hati yang keras dan mencucurkan air mata yang maksiat. Mereka menghafal hikmahnya yang mencengkram akal dan mencontoh sirahnya yang lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Berita tentang Al-Hasan Al-Basri akhirnya menyebar di berbagai negeri dan namanya terkenal di antara manusia hingga pada khalifah dan pejabat mulai bertanya tentangnya dan suka mengikuti beritanya. Khalid bin Safwan, kalau kita lihat catatan kaki nomor 11, dia adalah orang Arab fasih, kawan dekatnya Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik. Khalid bin Safwan bercerita, aku pernah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Kalau lihat catatan kaki 12, Maslamah bin Abdul Malik ini panglima pada zaman Bani Umayyah yang menyerang Konstantinopel dan membangun Masjid Maslamah. Aku telah bertemu dengan Maslamah di Hira. Hira itu adalah negeri tua di Irak dan sekarang sudah nggak ada. Negeri itu sekarang sudah tidak ada bekasnya. Ketemu dengan Maslamah di Al-Hira, maka dia berkata kepadaku, kabarilah aku wahai Khalid tentang Hasan Al-Basri. Maksudnya kalau bahasa kita, kamu kenal Hasan kan? Coba cerita-cerita apa gitu yang menarik tentang Hasan. Karena aku kira engkau mengetahui sesuatu tentangnya yang mungkin tidak diketahui orang lain. Maka aku, siapa aku ini? Khalid bin Safwan. Maka aku berkata, mudah-mudahan Allah meluruskanmu wahai tuan pemimpin. Aku adalah orang yang paling baik yang menyampaikan beritanya kepadamu berdasarkan pengetahuan, karena aku adalah tetangganya, teman duduk di majelisnya, dan orang Basrah yang paling tahu tentangnya. Kalau kita baca sedikit tadi, aku adalah orang yang paling baik bla bla bla. Apakah ini bentuk kesombongan? Jawabannya bukan bentuk kesombongan, tetapi bicara apa adanya. Bahwa kalau mau nanya tentang saya, kalau nanya tentang Hasan, maka yang paling pas untuk ditanya adalah saya, karena saya tetangganya, teman majelisnya, dan orang yang paling tahu tentangnya. Nah, maka dia berkata, coba ceritakan apa yang kau miliki. Maka aku, Khalid, berkata, sesungguhnya Hasan itu adalah orang yang rahasianya seperti zahirnya. Maksudnya di kesendiriannya dia seperti dia di tengah kaum muslimin yang lainnya. Ini adalah termasuk nasihat bagi kita. Nanti kalau kita baca sedikit-sedikit, langsung kita jadikan pelajaran bagi kita sendiri. Hasan Al-Basri itu, dia di kesendirian dan dia di keramaian orangnya sama. Sebagian kaum muslimin, kalau dia di keramaian, maka dia nampak sebagai seorang talibul ilmi yang rajin beribadah. Tapi di kesendiriannya, dia tidak seperti kalau dia di keramaian. Ucapannya seperti perbuatannya. Jika dia menyuruh yang ma'ruf, maka dialah orang yang pertama melakukannya. Jika dia melarang kemungkaran, maka dia yang pertama meninggalkannya. Aku sungguh melihatnya sebagai orang yang menjaga diri dari pemberian orang, zuhud dari apa yang dimiliki orang-orang, dan aku melihat orang-orang membutuhkannya dan meminta apa yang dia miliki. Itu kata Khalid kepada Maslamah.
Maka Maslamah berkata, cukup wahai Khalid, cukup. Bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau di antara mereka ada orang seperti Hasan al-Basri ini? Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi menjabat sebagai gubernur Irak dan dia kejam dan sombong, maka Al-Hasan al-Basri adalah termasuk orang langka yang menentang kekejamannya. Nanti kalau antum baca buku ini terus, antum akan dapati kisah bagaimana Hajjaj bin Yusuf itu memenggali kepala-kepalanya orang-orang yang menentangnya. Maka orang di zamannya banyak yang takut. Tapi di sini disebutkan Hasan al-Basri adalah termasuk orang langka yang menentang kekejamannya. Beliau membuka keburukan perbuatan Al-Hajjaj di hadapan orang-orang dan berkata benar di depannya. Di depan Hajjaj, tidak takut. Contohnya, Al-Hajjaj membangun suatu bangunan di daerah Wasit untuk dirinya sendiri. Ketika bangunan ini telah selesai, Al-Hajjaj memanggil orang-orang supaya keluar untuk bersenang-senang bersamanya dan mendoakannya dengan keberkahan. Al-Hasan tidak ingin kalau kesempatan berkumpulnya orang-orang ini terlewat begitu saja. Maka dia keluar menemui mereka untuk menasehati, mengingatkan, mengajak zuhud dari harta dunia, dan menganjurkan mereka supaya mencari apa yang ada di sisi Allah saja. Ketika Al-Hasan tiba di tempat tersebut dan melihat kumpulan orang-orang mengelilingi istana megah yang terbuat dari bahan-bahan mahal, halaman luas di sekelilingnya, pernak-pernik hiasan di sepanjang bangunannya, dia lantas berdiri di depan mereka dan berkhutbah. Katanya, kami telah melihat apa yang dibangun oleh manusia yang paling keji. Dan kami menemukan bahwa Fir'aun telah membangun bangunan yang besar dan tinggi. Ini kata-katanya Al-Hasan tentang Hajjaj bin Yusuf. Ada orang yang keji, suka membunuh orang, lalu membangun bangunan tinggi, istana yang megah, lalu kalian diajaknya bersenang-senang. Itu maksudnya. Dan sesungguhnya Fir'aun juga dulu telah membangun bangunan yang besar dan tinggi. Kemudian Allah membinasakan Fir'aun dan menghancurkan apa yang telah dia bangun dan dia kokohkan. Mudah-mudahan Al-Hajjaj mengetahui bahwa penduduk langit telah mengutuknya dan bahwa penduduk bumi telah menipunya. Maksudnya, malaikat gak suka sama Hajjaj. Tapi malaikat tidak suka sama Hajjaj, tapi manusia suka dengan dia karena takut. Al-Hasan terus berbicara dengan gaya bicara seperti ini, hingga salah seorang yang hadir merasa khawatir, takutnya Hajjaj dengar lalu menyiksanya. Orang itu bilang, cukup wahai Abu Said, cukup. Nanti kamu dipenggal. Al-Hasan berkata kepadanya, Allah telah mengambil perjanjian dari ahli ilmu bahwa mereka akan menjelaskan ilmu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Pada hari berikutnya, Hajjajnya dengar nih kata-katanya siapa? Hasan. Al-Hajjaj memasuki ruangannya dengan menahan marah, lalu berkata kepada orang-orangnya, celaka kalian dan sialan. Seorang hamba sahaya milik penduduk Basrah, siapa maksudnya? Hasan, berdiri dan menentang kami dengan seenaknya, kemudian tidak seorang pun menjawab dan mengingkarinya. Sialan. Dia kesal kenapa? Ada khutbahnya Hasan di tengah para undangannya, tidak ada yang berani mengingkari. Demi Allah, aku akan siramkan darahnya kepada kalian, wahai orang-orang penakut. Ini kata siapa? Hajjaj. Maka Hajjaj minta pedang dan alas kulit. Maksudnya itu pedangnya buat menggal, alasnya buat di bawah lehernya kepala. Paham maksudnya? Kalau mau dipenggal kan harus ada penahan lehernya. Ya. Ambilkan pedang, mau diapain Al-Hasan ini? Mau dipenggal. Setelah ada pedang dan alas, dia panggil tukang pukul, lalu tukang pukul itu segera berdiri depannya. Kemudian dia mengirim sebagian polisi kepada Al-Hasan dan memerintahkan supaya mereka membawanya. Tidak lama kemudian datanglah Hasan. Maka pandangan orang-orang tertuju padanya dan hati mereka ketakutan bergetar. Ketika Al-Hasan melihat pedang dan alas, dia tahu mau diapakan ini, mau dipenggal. Dia menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian dia menghadapkan kepada Al-Hajjaj dengan penuh keagungan sebagai orang mukmin dengan kewibawaan Islam dan keteguhan seorang dai yang menyeru kepada Allah.
Ketika Al-Hajjaj melihatnya dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Hajjajnya yang takut. Hajjajnya ketakutan dan berkata kepadanya, Abu Sa'id, sini, mari. Waktu belum datang Hasannya bilang apa? Kusiramkan nanti darahnya ke muka kalian penakut. Ya kan? Pas datang Hajjajnya, datang siapa? Al-Hasan, tiba-tiba dia ketakutan dan berkata, Abu Sa'id, sini. Abu Sa'id ini maksudnya siapa? Al-Hasan, nama kunyah. Mari Abu Sa'id. Kemudian dia memberinya jalan dan berkata, mari. Orang-orang melihatnya dengan keterkejutan dan keanehan. Hingga kemudian Al-Hajjaj malah mendudukkan Hasan di atas permadaninya. Setelah Hasan duduk, Hajjaj mengarahkan pandangan kepadanya dan mulai menanyakan masalah-masalah agama. Sedangkan Hasan menjawab setiap pertanyaan dengan mantap dan pasti, serta keterangan yang memikat dan ilmu yang luas. Lalu Hajjaj berkata kepadanya, engkau adalah tuanya para ulama, wahai Abu Sa'id, wahai Hasan. Kemudian dia meminta supaya dihadirkan beberapa macam minyak wangi. Lalu dia minyaki jenggotnya Hasan dan berpindah dengannya. Dan ketika Hasan keluar, maka pengawalnya Hajjaj mengikutinya dan berkata, wahai Hasan, tahukah kau, Hajjaj sungguh memanggilmu bukan untuk apa yang dia lakukan tadi terhadapmu. Ngapain tadi? Nanya agama, ngasihin minyak wangi, bilang sini. Sungguh dia memanggilmu bukan untuk itu. Maksudnya sebenarnya kau tadi mau dipanggil itu untuk dipenggal. Dan aku melihatmu ketika engkau menghadap dan engkau melihat pedang dan alas, engkau menggerakkan kedua bibirmu. Tadi kau baca apa? Kaget kan? Ceritanya mau dipenggal berubah jadi mari sini. Hasan menjawab, aku membaca, ya wali ya ni'amati wa maladi 'inda kurbati ij'al nikmatahu bardan wa salama 'alayya kama ja'altan nar bardan wa salama 'ala Ibrahim. Aku membaca, wahai zat yang mengurus nikmatku dan tempat berlindungku pada saat aku dalam kesusahan, jadikanlah siksanya dingin dan selamat untukku, sebagaimana engkau telah menjadikan api menjadi dingin dan selamat bagi Ibrahim. Pelajaran bagi kita, tidak ada yang kita bisa mintai perlindungan kecuali Allah saja dalam segala bentuk keadaan terdesak. Masih ingat pelajaran terdahulu di usul salata? Ada ibadah namanya istighatsah. Apa itu istighatsah? Memohon perlindungan dalam kondisi terdesak. Dan istighatsah hanya boleh kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hasan. Sikap Al-Hasan Al-Basri seperti ini banyak terjadi dengan para penguasa dan pejabat. Dan dia keluar dari masing-masing kejadian dalam keadaan agung di mata penguasa dan besar hati dengan Allah dan terjaga oleh perlindungannya. Luar biasa. Di antara contohnya, setelah Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz wafat, kekuasaannya pindah ke Yazid bin Abdul Malik. Yazid menugaskan Umar bin Hubairah sebagai gubernur Irak. Catatan, dia memberikan kekuasaannya lebih dan menambahkan Khurasan di bawah kekuasaannya Umar ibnu Hubairah. Yazid berinteraksi dengan rakyatnya dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya yang agung. Maksudnya gini deh. Jawab masih ingat gak? Siapa yang datangi, yang masih ingat tapi belum punya buku, saya kasih hadiah buku. Siapa yang datangi Atha bin Abi Rabah di dekat Masjidil Haram waktu lagi sholat? Siapa? Masih ingat? Bukan sudah itu yang bagian depan. Hah? Siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Dah ingat? Sulaiman bin Abdul Malik ini saudaranya siapa? Hisham bin Abdul Malik. Saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Tapi waktu Sulaiman mau jadi khalifah, waktu Sulaiman bin Abdul Malik akan wafat, yang dia tunjuk dalam suratnya sebagai penggantinya nanti siapa? Baru minggu lalu, Umar bin Abdul Aziz. Masih ingat? Lupa sudah pasti. Nah, waktu Umar bin Abdul Aziz wafat, pengganti setelahnya Yazid sama Hisham.
Nah, Sulaiman bin Abdul Malik itu orangnya soleh. Dia punya saudara yang tidak seperti dirinya. Dua di antaranya Yazid sama Hisham. Cuman Hisham ini nampaknya belakangan jadi baik. Nah, yang agak-agak ngono lah itu adalah Yazid. Coba kita baca apa katanya. Yazid berinteraksi dengan rakyatnya dengan cara yang tidak pernah dilakukan pendahulunya yang agung. Yazid sering mengirim surat kepada Ibnu Hubairah dan memerintahkannya supaya melaksanakan apapun yang dia mau, meskipun kadang-kadang melanggar hak orang. Maksudnya ini penguasa zalim. Paham ya? Tapi kezalimannya dia tidak lakukan langsung. Siapa yang disuruh oleh Yazid? Umar bin Ibnu Hubairah. Jadi ini penguasa zalim, tapi kezalimannya tidak pakai tangannya bawahannya gubernur Irak dan Khurasan, yaitu Ibnu Hubairah. Maka Ibnu Hubairah mengundang dua orang, yaitu Al-Hasan Al-Basri dan Amir bin Shurahbil yang dikenal dengan Asy-Sya'bi. Nanti Asy-Sya'bi akan datang biografinya sendiri. Dan berkata kepada keduanya, katanya Umar, sungguh Yazid bin Abdul Malik telah ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah atas hamba-hambanya dan mewajibkan manusia menaatinya. Dan dia telah menunjukku untuk mengurus Irak sebagaimana yang Anda lihat. Dia tambahi aku untuk menguasai Persia. Yang aku sayangkan, dia kadang mengirimkan surat kepadaku. Di dalamnya dia memerintahkanku untuk melaksanakan sesuatu yang aku ragu. Jangan-jangan itu tidak adil dan mengambil hak orang. Maka apakah Anda berdua menemukan jalan keluar dalam agama tentang ketaatanku kepadanya dan melaksanakan perintahnya? Jawab, paham gak maksudnya? Perhatikan dulu. Yazid zalim, tapi kezalimannya bukan pakai tangannya sendiri, tapi pakai tangannya Ibnu Hubairah, Umar Ibnu Hubairah. Umar Ibnu Hubairah ini jadi galau. Saya ini ditunjuk sama dia, saya harus menaati penguasa. Masalahnya dia suka titip pesan untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu kadang-kadang menzolimi orang. Saya gimana ya? Di satu sisi bawahan harus menaati atasan, di satu sisi ada kezoliman. Dia undang siapa? Al-Basri dan Asy-Sya'bi. Maka Asy-Sya'bi menjawab dengan jawabannya lunak terhadap khalifah dan memudahkan gubernur, sedangkan Al-Hasan terdiam. Mungkin maksudnya gini, kita ibaratkan Asy-Sya'bi itu ngomong gini, ya wahai gubernur, tidak apa-apa lah, ya itu insya Allah uzurlah bagi Anda. Kan yang zalim kan bukan Anda kan cuma diperalat aja, tidak apa-apa. Ya sudahlah, lakukan aja. Semoga Allah mengampuni Anda. Tapi yang dosa itu bukan Anda, yang dosa adalah Yazid. Ini kan jawabannya siapa? Asy-Sya'bi. Bukan Asy-Sya'bi penjilat. Mungkin ada sesuatu dan hal yang jelas Asy-Sya'bi termasuk tabi'in yang agung juga. Nanti antum akan baca sendiri bagaimana profilnya Asy-Sya'bi yang juga luar biasa. Cuman hari itu Asy-Sya'bi menjawab dengan jawaban yang ngenakin Umar bin Hubairah. Maka Umar bin Hubairah menoleh ke arah Hasan dan bertanya, kalau Anda bagaimana wahai Abu Sa'id? Maka Al-Hasan berkata, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah dalam masalah Yazid, dan jangan kamu takut kepadanya dalam masalah Allah. Yazid tidak dapat melindungimu dari Allah. Wahai putranya Hubairah, sungguh malaikat yang kasar dan keras yang tidak akan durhaka kepada Allah dalam apa yang dia perintahkan, khawatir datang kepadamu. Malaikat itu menurunkanmu dari kursimu ini dan memindahkanmu dari luasnya istanamu ke sempitnya kuburanmu. Dan sungguh di dalam kuburanmu tidak ada Yazid. Yang ada hanyalah amalmu yang menyalahi perintah Tuhannya Yazid. Wahai putranya Hubairah, sesungguhnya jika kamu bersama Allah Ta'ala dan menaatinya, maka Allah akan hindarkan kamu dari siksanya Yazid di dunia dan di akhirat. Tapi jika kamu bersama Yazid dalam bermaksiat kepada Allah, sungguh Allah akan menyerahkan kamu kepada Yazid. Sampai sini dulu. Coba lihat jemaah. Dalam kegalauannya Ibnu Hubairah, aku naati mana ya? Naati Yazid atau
naati Allah untuk tidak menzalimi orang. Kalau Asy-Sya'bi jawabannya yang ngenakin, udahlah nggak apa-apa. Yang dosa juga paling siapa? Yazid. Tapi ketika ditanya kepada Hasan Al-Basri, maka Hasan mengatakan, kalau kamu taati Yazid dan kau membangkang kepada Allah, niscaya Allah akan menyiksamu dan Yazid tak bisa menolongmu. Kalau kamu menzalimi orang, khawatirnya malaikat datang kepadamu, menurunkan kamu ke dalam sempitnya kuburanmu, dan di sana nggak ada Yazid. Ringkasnya, ngapain naati Yazid? Kalau perintahnya Yazid itu adalah perintah yang isinya adalah kezaliman. Dan ketahuilah wahai putranya Ubairah, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun orangnya, dalam bermaksiat kepada Allah. Tandas Hasan Al-Basri. Maka Umar ibnu Hubairah menangis dengan air mata hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lantas dia berpaling dari Asy-Sya'bi kepada Hasan, yang tadinya mengagungkan Asy-Sya'bi, setelah itu malah mengagungkan dan menghormati Hasan. Paham ini? Pelajaran bagi kita, memang nasihat itu kadang harus disampaikan meskipun pahit. Kadang nasihat itu harus kita sampaikan kepada orang meskipun nanti orangnya gak terima. Dan justru adalah yang baik manakala kita berani mengatakan yang benar itu benar, dan bukan dalam rangka untuk menyenangkan hatinya si pendengar, ketika memang si pendengar itu harus dinasihati dengan nasihat yang benar. Kalau kita dinasihati teman dan isinya kebenaran, ketahuilah itulah cinta sesungguhnya. Bila antum dapatkan sebuah pengajian misalnya, dan di situ ustadznya mengatakan yang haram adalah haram, dan dia tidak mengenakan hati antum dengan mengatakan yang halal, dengan mengatakan yang haram itu halal, hanya supaya menyenangkan hati pendengarnya, maka ketahuilah itu pengajian yang benar. Setelah keluar darinya, maksudnya dari Ibnu Hubairah, keduanya menuju masjid. Orang-orang mengerumuninya dan menanyakan apa yang dibicarakan keduanya dengan gubernur Irak. Siapa? Ibnu Hubairah. Jemaah, antum konsen, saya juga harus konsen. Karena dari tadi saya nanya pada antum, banyak yang gak bisa antum jawab. Siapa itu, banyak gak koneknya. Orang-orang mengerumuninya dan menanyakan apa yang dibicarakan dengan gubernur Irak. Siapa itu? Ibnu Hubairah. Maka Asy-Sya'bi menoleh kepada mereka dan berkata, wahai kalian, barang siapa di antara kalian ingin mementingkan Allah di atas makhluknya di segala tempat, hendaklah dia lakukan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tahu enggak? Al-Hasan tidaklah mengatakan perkataannya, aku tidak tahu. Yang dikatakan oleh Hasan kepada Ibnu Hubairah, aku juga tahu. Tapi aku malah menginginkan apa yang aku katakan itu untuk mencari ridhonya Ibnu Hubairah. Maka aku katakan yang enak-enak buat dirinya. Dan Al-Hasan menginginkan dari apa yang dia katakan dengan keridhaan Allah. Maka Allah jauhkan aku dari Ibnu Hubairah dan mendekatkan Hasan kepadanya dan membuatnya mencintai. Perhatikan saya. Ibnu Hubairah mengundang berapa orang? Siapa? Yang ngenakin Ibnu Hubairah siapa? Yang nasihatin siapa? Ketika mereka keluar, orang kan nanya, kalian ngomong apa aja tadi? Maka Asy-Sya'bi yang ngomong, aku demi ridhonya Ibnu Hubairah, aku katakan apapun yang enak buat dirinya. Hasan, untuk ridhonya Allah, dia katakan apa yang gak ngenakin buat Ibnu Hubairah. Apa yang terjadi? Allah jadikan Ibnu Hubairah cintanya sama Hasan malah membandingkan dirinya ke Hasan. Padahal aku tadi yang ngomong yang ngenakin dirinya, dan malah Ibnu Hubairah berpaling dariku dan pindah ke Hasan. Ada hadis Nabi SAW yang sejalan dengan ini. Kata Nabi SAW, maaf, ini bukan hadis Nabi. Ini adalah perkataannya Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah.
Waktu ketika Muawiyah kirim surat kepada Aisyah, minta agar Aisyah nasihati Muawiyah. Mungkin ini perkataan Aisyah yang dia nukil dari Nabi SAW. Apa katanya? Manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun membuat manusia enggak suka sama dirinya, maka niscaya Allah akan cukupkan dirinya dari bergantung kepada manusia. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah wakalallahu ilan nas. Siapa yang mencari ridhonya manusia meskipun mendatangkan murkanya Allah, maka Allah akan buat dia bergantung pada manusia. Paham kita masalahnya? Maka jangan sekali-kali kita bicara sesuatu yang membuat Allah murka hanya demi menyenangkan orang lain. Contohnya, bila antum mengetahui suatu ilmu, kemudian teman antum bertanya, dan teman antum bertanya dengan sesuatu yang kalau antum jawab mungkin gak ngenakin dia, tapi ngenakin Allah dan Rasulnya, maka lakukanlah. Jangan disimpan, apalagi dipelintir supaya menyenangkan orang. Saya beri contoh sedikit. Saya dulu pernah ngisi di masjid. Yang masjid itu masjid orang awam, di PT Her 2. Yang ngajak saya beberapa teman polisi. Saya ngisi di situ, saya datangi, rupanya masjidnya banyak kaum Asy'ariyun. Dengan segala ritualnya. Setelah azannya ada sholawatnya, kemudian setelah sholatnya kemudian zikir panjang, salam keliling, sholawatan dan lain-lain. Baru pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ada seorang hadirin yang tanya, Ustadz mau tanya, bagaimana sebenarnya hukumnya salaman keliling yang biasa dilakukan di masjid ini? Padahal maksudnya kan kita baru ngisi ya. Artinya, dan kitabnya kitab tauhid, nggak ada hubungannya sama salawatan sebenarnya. Pertanyaannya itu tauhid dulu, apa yang benar, syirik itu bagaimana, apa hukumnya jimat dan lain-lain. Larinya ke ritual di masjid itu. Baru hari keempat. Tapi sudah terlanjur ditanya. Resikonya apa? Kalau saya jawab dengan jawaban yang benar, gak ngenakin takmirnya, dan bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir. Tapi kalau saya bilang dengan jawaban yang tidak seharusnya, maka ngenakin orang itu, menjadikan itu sebagai pembenaran, dan saya akan tetap ngisi di situ. Apa yang saya katakan? Saya bilang, Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu, mereka berjamaah di dalam masjid. Dan jamaahnya Nabi dengan para sahabat 5 waktu tiap hari 10 tahun. Dalam 10 tahun kali 360 hari kali 5 waktu berjamaahnya Nabi dengan para sahabatnya. Tidak ada riwayat sama sekali beliau mengadakan ritual keliling dengan sholawat, salam-salam bersama, bikin lingkaran. Padahal kalau Nabi mau bisa. Apakah Nabi tidak mampu? Mampu. Apa susahnya nyuruh orang, bangkit, bikin keliling seperti obat nyamuk, tinggal bersalawat. Apakah ada yang menghalangi? Tidak ada. Nabi penguasa masjidnya. Tapi Nabi mampu. Kalau mau. Tidak ada yang halangi. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan itu? Jawabannya, karena Nabi tahu bahwa Allah tidak mengajarkannya. Karena Nabi tahu itu bukan ajarannya, maka tidak disyariatkan melakukannya. Maka Bapak penanya, kesimpulannya itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan sebagaimana dugaan saya, itulah kajian terakhir di masjid ini. Kitab Tauhid baru bab 7 atau bab 8. Satu pertemuan 2 bab. Baru pertemuan keempat pertanyaan seperti itu, sudah bubar. Tapi saya mencari ridha Allah. Karena apa yang saya katakan, itulah yang seharusnya kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi. Tidak boleh mengada-ngada. Tapi apakah demi menyenangkan hati manusia supaya mempertahankan diri kita bisa ngisi di masjid tersebut, kemudian kita bilang, oh enggak apa-apa Pak, boleh-boleh aja? Gak bisa. Bidah harus diberantas. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya
Di sepanjang hidup antum, mungkin antum akan ketemu suatu momen di mana antum harus bilang yang benar untuk mempertahankan agama, menyenangkan Allah dan Rasulnya, tapi membuat tidak enak orang yang antum ajak bicara, seperti masyarakat awam misalnya. Lakukan itu dan jangan lemah. Dulukan ridho Allah ketimbang ridhonya manusia. Al-Hasan Al-Basri hidup hingga berumur sekitar 80 tahun. Dalam umur itu dia memenuhi dunia dengan ilmu, hikmah dan fikih. Dan warisan paling besar yang dia wariskan kepada generasi demi generasi adalah nasihat dan wasiatnya yang ikut bergulir bersama putaran hari-hari di dalam belahan hati-hati. Nasihat-nasihatnya menggetarkan hati, senantiasa terus akan menggetarkannya, mencucurkan air mata, menunjukkan orang-orang tersesat ke jalan Allah dan mengingatkan orang yang terpedaya dalam kelalaian akan hakikat dunia dan keadaan manusia bersamanya. Ini kita bisa saksikan dengan banyaknya orang bernama Hasan Basri. Bahkan koruptor bisa jadi namanya pun Hasan Basri. Mungkin orang tidak kenal Asy-Sya'bi. Ada orang namanya Atha bin Abi Rabah, atau ada orang namanya misalnya Rabi'ah Ar-Ra'i. Tapi kalau Hasan Basri banyak. Karena kita bisa baca biografinya Hasan, banyak nukilan tentang hikmah-hikmah dan pelajaran dari Hasan yang kemudian bisa kita rasakan sekarang ini. Banyak orang mencoba untuk mencontoh Hasan dengan nama anaknya Hasan Basri dari dulu sampai kini. Di antara contohnya yaitu perkataannya kepada orang yang bertanya tentang dunia dan keberadaannya. Ini kita jadikan pelajaran langsung. Kata Hasan, kamu bertanya kepadaku tentang dunia dan akhirat. Sungguh perumpamaan dunia dan akhirat bagikan timur dan barat. Setiap salah satunya bertambah dekat, yang satunya menjadi jauh. Lihat jemaah. Ada orang nanya kepada Hasan, dunia dan akhirat. Maka Hasan mengatakan, dunia akhirat itu seperti timur dan barat. Semakin antum datangi satu arah, antum akan jauh dari arah yang satunya. Semakin antum ke barat, antum menjauh dari timur. Semakin antum mendekat ke timur, semakin jauh antum dari barat. Maka kita semakin dekat ke dunia, semakin jauh dari agama. Semakin dekat ke agama, antum semakin tidak suka dengan dunia. Dan itu nyata. Semakin orang bersusah payah banting tulang untuk cari uang, semakin dia jauh dari agamanya. Dulunya mungkin waktu belum punya banyak usaha, rajin kajian. Setelah punya usaha, repot dia dengan usahanya. Lalu kemudian dia tanya, mana kajian? Sibuk. Sibuk dengan apa? Dunia. Meninggalkan agama. Dan berapa banyak orang yang saya sendiri lihat dan banyak berkawan, teman-teman yang kaya raya. Meskipun mereka kaya raya, mereka punya banyak harta, tapi setelah mereka dekat dengan agama, sedikit demi sedikit kekayaan yang dulu dia tumpuk-tumpuk ini lama-lama gak ada harganya. Akhirnya, Ustadz, tanah yang ini diwakafkan buat ini. Mobil yang ini jual duitnya buat yang ini. Ustadz mau yang ini rukonya gak usah disewa buat sekolah. Dia lempar semua dunia ketika mulai sedikit demi sedikit kenal agama. Artinya akhirnya harta-hartanya semuanya buat agama. Semakin dekat dunia, semakin jauh agama. Semakin dekat agama, semakin jauh dari dunia. Apa katanya lagi? Berikanlah sifat-sifat dunia ini kepadaku. Apa yang harus aku sifatkan kepadamu tentang rumah? Rumah yang awalnya melelahkan bikinnya dan akhirnya membinasakan. Di dalam kehalalannya ada perhitungan. Kau punya harta halal tapi ada perhitungan. Dan di dalam haramnya ada siksa. Siapa yang kaya dengannya terkena ujian, siapa yang fakir darinya terkena kesedihan. Ini dunia dan akhir. Siapa yang kayanya dengan dunia semakin diuji. Siapa yang miskin dari dunia, mungkin dia akan sedih. Gak punya apa-apa, sedih. Tapi kalau punya apa-apa, sibuk ngurusin apa-apanya. Ya atau tidak jemaah? Coba kalau orang miskin, tidak punya uang, nggak ada yang perlu dijaga. Dia ke masjid, lempeng hatinya. Siapa yang mau ngambil rumahku? Rumah bukan rumahku, itu juga cuma ngontrak. Siapa yang mau ngambil motorku, motor butut begitu?
Siapa yang bongkar lemariku nggak ada isinya. Apa yang ku dapat hari ini habis buat makan hari itu. Tapi orang kaya mau ke masjid, gembok dulu, kunci dulu. Berangkas sudah dikunci belum ya? Ini udah belum ya? Mau safar, rumahnya dititipkan ke siapa? Takut ada yang nyatroni rumahnya. Motornya bagus, kalau mau pergi kunci dulu, gembok dulu, rantai dulu. Mobilnya nabrak, susah dia ke bengkel lagi, bikin pusing dengan banyaknya dunia. Di antara contohnya juga perkataannya kepada orang lain ketika bertanya tentang keadaannya dan keadaan orang-orang. Dia bilang, celaka kita. Apa yang kita perbuat terhadap diri kita sendiri? Kita merendahkan agama kita dan meninggikan dunia kita. Kita membiarkan akhlak kita kotor. Sementara itu kita justru memperbarui tempat tidur dan pakaian kita. Benar ini jamaah. Kadang kita sibuk dengan baju baru, sibuk dengan baju bagus, tempat tidur bagus, rumah bagus, sibuk dengan merek baju. Tapi kita lupa kadang-kadang di balik baju itu masih banyak akhlak-akhlak yang sebenarnya harusnya dihilangkan, yang dia akan semakin indah meskipun bajunya biasa-biasa. Salah seorang dari kita bersandar dengan tangan kirinya, makan dari harta yang bukan miliknya, makan hasil serobotan, pelayanannya paksa tanpa upah, meminta yang manis setelah asam, meminta yang panas setelah dingin, meminta yang basah setelah kering. Setelah kenyang, dia menguap karena kepenuhan dan berkata, wahai pelayan, ambilkan sesuatu yang dapat melancarkan pencernaan. Ini cermin orang kaya, cermin orang-orang yang terlalu banyak dunia. Wahai orang jahil, demi Allah, jangan sekali-kali kamu mencerna kecuali agamamu. Di mana tetanggamu yang mengharapkan uluran tanganmu? Wahai orang jahil, demi Allah, jangan sekali-kali kamu mencerna kecuali agamamu. Di mana tetanggamu yang mengharapkan uluran tanganmu? Di mana anak yatim kaummu yang lapar? Di mana orang miskinmu yang melihatmu? Di mana wasiat yang Allah sampaikan kepadamu? Barangkali kamu mengetahui bahwa kamu jumlahnya banyak dan bahwasanya setiap hari matahari ini terbenam, maka berkurang jumlahmu dan sebagian kamu pergi bersamanya. Yang meninggal pada hari Jumat bulan Rajab tahun 110 Hijriah, Al-Hasan Al-Basri memenuhi panggilan Tuhannya, dan pada pagi harinya tersebarlah berita wafatnya di kalangan orang-orang sehingga Basrah bergetar karena kematiannya. Maka dia dimandikan, dikafani dan disolatkan. Setelah selesai sholat Jumat di Masjid Jami, yang sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktunya di sana sebagai seorang alim, pendidik dan penyuluh kepada Allah. Kemudian orang-orang semuanya mengiringi jenazahnya, dan sholat asar pada hari itu tidak dilaksanakan di Masjid Jami Basrah. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada orang, dan orang-orang sampai tidak sadar saking syoknya dengan meninggalnya Hasan Al-Basri, sampai-sampai orang tidak sadar bahwa untuk pertama kalinya pada hari itu tidak ada sholat di Masjid Basrah semenjak kaum muslimin membangunnya, karena hari itu adalah hari kepulangan Al-Hasan Al-Basri ke sisi Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi di bagian ujung ada cerita bahwa Hasan Al-Basri wafat pada hari Jumat. Ada satu faedah sedikit. Apakah benar bahwa orang yang mati di hari Jumat itu mati husnul khatimah? Jawabannya ada sebuah dalil, sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Bila yang bukan Sahih Bukhari dan Muslim, maka masih perlu diperiksa derajat hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahallahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Tapi para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini tidak bersambung sanadnya
antar satu perawi dengan satu perawi yang lainnya. Saya tidak ingat, tadi saya baca takhrij hadisnya. Ada sanad yang terputus, dan hadis ini meskipun ada beberapa riwayat yaitu dari Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan Tirmidzi, sehingga sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, tapi yang benar hadis ini adalah hadis yang dhaif. Karena hadisnya dhaif maka tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Maka para ulama seperti Asy-Syaikh Utsaimin, guru kami Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, Asy-Syaikh Khalid Muslih, dan para ulama yang lain mengatakan yang benar seseorang itu husnul khotimah bukan karena hari Jumat, tetapi karena amalannya. Sehingga meskipun dia wafat di hari Jumat, kalau orangnya adalah orang yang tidak beramal, maka dia tidak selamat. Yang benar, tidak ada tanda-tanda husnul khotimah dengan wafat di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan ini menyelisihi pendapat yang mungkin dikira orang banyak adalah pendapat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan siapa yang mati di hari Jumat, semoga, dan kita doakan semoga dia bisa husnul khotimah. Tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif untuk perlu diketahui. Ada pertanyaan, zuhud yang ada di zaman sekarang ini seperti apa Ustaz? Zuhud di zaman dulu, zaman ini, dan zaman yang akan datang maka sama. Kembalikan kepada makna zuhud. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu artinya mengambil bagian dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Sebagian orang mengira zuhud itu artinya miskin, sehingga mereka mengatakan kaya itu tidak zuhud. Kalau di zaman sekarang pakai baju bermerek itu tidak zuhud, pakai mobil itu tidak zuhud, pakai motor bagus itu tidak zuhud. Yang zuhud itu jalan kaki, sepedaan, itu baru zuhud. Bajunya harus compang-camping. Maka orang ini tidak mengerti makna zuhud. Zuhud itu artinya mengambil dari dunia sebatas kebutuhan. Ada yang komentar, Ustadz itu nggak zuhud, soalnya pakai mobil. Lah Bu, saya harus pakai apa? Saya ke Handil pakai motor, saya kapok ke Handil pakai motor. Kali pertama saya ke Handil pakai motor, pecah ban. Sudah hampir jam 12 ditanya sama takmirnya, Ustadz sudah sampai di mana? Handil 4 kali nih Pak. Waduh, masih jauh lagi, udah mau Jumatan. Ambil apa dari dunia yang kita butuhkan. Saya punya kebutuhan mobil misalnya. Apa kepentingan saya untuk punya mobil? Satu, kalau saya ngisi di Handil, Senipah, saya tidak perlu lagi nelpon-nelpon. Kalau dulu ada namanya Abu Umam, ada Usman, harus ditelepon. Abu Umam, bisakah antar? Usman, bisakah antar? Mobil-mobil mereka, bensin-bensin mereka, yang nyetir juga mereka. Saya tinggal masuk, duduk, tidur. Begitu juga pulang nanti tinggal tidur. Sampai depan rumah bangunin, Ustadz sudah nyampe. Oh sudah nyampe, alhamdulillah. Saya nggak pengen terlalu ngenakin diri sendiri dan terlalu menyusahkan orang. Maka paling tidak ditemani orang, disopirin orang, tapi mobil saya. Kebutuhan saya. Kalau ngisi kajian dan waktunya hujan, maka nanti mungkin sering lihat, meskipun hujan, kadang saya tetap ngisi kajian. Kenapa? Bagi saya, meskipun yang hadir cuma 10, tapi saya bisa datang, maka saya tidak akan terhalang hanya karena hujan. Ada mobil. Meskipun yang datang gak banyak, gak masalah. Karena masalahnya kajian tetap harus jalan, dan bukan jumlah orang. Ada orang istrinya 2, anaknya 5. Kalau naik motor gimana cara memboncengnya? Istri 1 ditaruh di mana, istri 2 taruh di mana? Maka bagi dia gak mungkin bagi saya untuk punya motor, maka saya harus punya mobil. Dia cari bagaimana caranya, akhirnya dia dapat jalannya, diutangin temennya kah, atau beli mobil temennya dengan cara mencicil. Karena itu kebutuhannya, silakan aja. Apakah itu enggak zuhud? Jawabannya, zuhud itu mengambil dari dunia yang antum butuhkan. Antum butuh apa? Kalau pakai BMW, nah, mungkin itu tidak zuhud. Karena kebutuhan kita mobil, bukan merek. Ya atau tidak? Bagaimana hukumnya membeli barang yang ada tulisan, dengan membeli barang ini Anda bersedekah kepada anak yatim?
Siapa yang dapat pahala? Si pembeli atau si penjual? Jawabannya si pembeli. Hanya saja banyak ulama diantaranya yang mengatakan berjualan dengan iming-iming. Kalau Anda beli sama kami, Anda sedekah dengan anak yatim, itu seolah-olah jualan agama demi melariskan dagangan. Ustadz, bolehkah kita memakai behel? Mungkin Anda melihat behel saya. Bolehkah kita memakai behel? Behel ada dua. Behel dalam rangka kecantikan dan behel dalam rangka mengembalikan gigi yang rusak atau menghilangkan kengerian pada wajah. Ada orang giginya miring semua, sehingga berkali-kali dia nazar nggak ada yang terima dirinya. Ada giginya maju, ada giginya miring, ada giginya begitulah. Karena setiap orang nazar yang terlihat pertama kali adalah kengerian pada wajahnya. Maka banyak ulama yang fatwakan boleh baginya untuk menggunakan behel untuk merapikan supaya hilang kengerian pada wajahnya. Ada lagi yang kecelakaan sehingga ada bagian dari giginya yang berubah, kemudian pakai behel untuk mengembalikan kepada asalnya, maka itu boleh. Adapun sudah rapi ditambah-tambahin supaya jadi cantik, jadi ganteng, jadi gaul, maka ini yang tidak boleh. Itu membuang-buang harta. Begitu. Jadi antum boleh pakai behel tergantung apa yang tujuan antum. Bila hanya untuk menambah kegaulan, menambah aksesoris pada gigi, maka ini membuang-buang harta. Adapun karena sebuah hajat, yang hajatnya antum bisa konsultasikan pada seorang dokter gigi tentunya. Kalau dia bilang ini butuh, maka silakan. Saya dulu pakai behel, saya konsultasi dulu karena gigi belakang saya itu turun karena nggak ada temannya di bawah. Gigi yang bawahnya dicabut. Gigi atasnya nggak ada kontaknya di bawah, maka dia turun sehingga akarnya mulai nampak. Kata dokter, ini harus digeser supaya nanti ada kontaknya. Kalau ada kontaknya dia nggak turun lagi. Nah, karena sekalian aja sudah semua. Gitu. Karena ada kebutuhan satu. Dan nggak ada behel satu doang. Dia harus begitu bentuknya. Jadilah begini. Bila kita diantari makanan dari orang muslim, apakah kita kasih orang atau dibuang aja? Nabi pernah diantari makanan oleh orang non muslim, orang Yahudi. Oleh Nabi dikasih ke orang, dibuang atau dimakan? Dimakan. Maka kalau dikasih makanan sama orang muslim, makan aja. Dengan catatan, bukan makanan perayaan. Seperti makanan kue lebaran. Lebaran. Natalan, lebaran. Kue Natalan. Intinya bukan makanan untuk perayaan keagamaan, yaitu perayaan kekafiran. Apakah masih bisa mengumpulkan CV biro jodoh yang daurah kemarin? Telat. Kebetulan saya punya tim yang tim itu sangat merepresentasikan diri kami. Kami kalau sudah ngasih aturan 1, 2, 3, maka kami menjalankan sesuai dengan apa yang kami tentukan. Kalau kami berikan keringanan, nanti orang akan gitu. Kami tidak mau ada orang yang gampang, nanti aja. Kan kenal juga sama Ustadz, nanti tinggal titip aja. Oh, kenal juga kok istrinya Ustadz, nanti tinggal titip aja. Nggak bisa. Kita punya aturan. Buat apa kita bikin aturan kalau kemudian kita langgar? Dan kami sudah bikin aturan kapan waktu pengumpulan, kapan waktu pembacaan, dan kapan waktu ta'arufnya. Apakah laki-laki yang sudah berpasangan bebas fitnah syahwat? Tidak. Makanya ada istilah pelakor dan peristor. Itu menunjukkan bahwa meskipun sudah nikah, jangan pernah merasa aman dari godaan syaitan. Terakhir, saya tinggal bersama mertua dan mertua mu'allaf. Udah kedengarannya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.